Kasus penganiayaan yang membelit Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, hingga kini belum rampung. Bahkan berkas perkara belum selesai. Hal ini membuat keluarga dari korban penganiayaan, yakni Paman David Ozora, Alto Luger, menyampaikan kekecewaannya melalui akun Twitternya. Dalam cuitan 22 Mei lalu, Alto Banditos @Alto Luger kecewa atas proses hukum yang berjalan lambat. Sang paman menyindir pihak kepolisian dengan meminta agar Mario Dandi dibebaskan saja. Alto Luger termasuk sekeluarga David Ozora mengaku lelah dengan ketidakjelasan perkembangan kasus. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih menunggu informasi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kasubdit Remaja Anak dan Wanita Polda Metro Jaya AKBP Rohman Yongki berharap berkas penyidikan Mario Dandi dan Shane Lucas dinyatakan lengkap alias P21 pekan ini. Sudah dikembalikan oleh jaksa atau saat ini masih di tangan jaksa, Pak? Sudah dilengkapi, sudah kita lengkapi dan sudah diteliti. Ya, insya Allah mungkin tidak ada kekurangan lagi ya gitu lah. Jadi bisa cepat. Berarti tenggat waktunya sampai kapan itu, Pak? Dari minggu lalu ya. Tenggat waktunya dari minggu lalu berarti estimasinya minggu depan sudah bisa P21 ya, Pak ya? Ya mungkin kalau bisa minggu ini. Beberapa hari lalu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Kepala Seksi Penerangan Ade Sofyansah menyebut berkas Mario Dandi masih diteliti. Dan Kejati DKI masih memiliki waktu hingga masuk pada kesimpulan. Mario Dandi terjerat dalam kasus penganiayaan remaja berusia 17 tahun David Ozora pada akhir Februari 2023 di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan Mario, David Ozora menjalani perawatan intensif dalam waktu relatif lama di rumah sakit. Jika berkas sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, tim penyidik kepolisian selanjutnya akan menyerahkan barang bukti dan tersangka, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas, untuk segera memasuki tahap sidang di pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah proses hukumnya membelit Mario Dandi, anak Rafael Alun Trisambodo terkesan lamban, padahal satu tersangka lain yang terlibat sudah menjadi terpidana. Berapa lama lagi berkas perkara Mario Dandi ini akan selesai untuk masuki persidangan? Yang tentu ini menjadi pertanyaan publik. Kami akan bahasnya bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsim, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho, dan juga kuasa hukum dari Shane Lucas yang juga menjadi tersangka dalam kasus Mario Dandi, Happy Siombing. Selamat pagi Pak Happy, selamat pagi Prof. Hipnu, selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Happy. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Saya ke Pak Happy terlebih dahulu, ini kan sudah 14 hari ya Pak setelah penyerahan berkas. Apakah sudah ada informasi kelanjutan terhadap berkas klien Anda dan juga Mario Dandi? Ya, terima kasih Bung Timothy. Kami baru saja menerima informasi dari orang tuanya Shane bahwa diberikan lagi surat perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh penetapannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru kemarin diterima oleh keluarga, oleh orang tuanya Shane. Baru kemarin juga orang tuanya Shane itu memberitahukan kepada saya. Pada saya bahwa ada perpanjangan lagi. Kami juga jadi perpanjangan penahanan ini Pak ya? Iya, perpanjangan penahanan. Ya, ini yang kedua. Kami juga selaku tim kuasa hukum, saya selaku koordinator tim kuasa hukumnya Shane ini, secara prodeo ini, kami juga mempertanyakan sebenarnya kenapa ini sudah hampir 90 hari. Ya. Hampir 90 hari dari sejak dia ditahan di Polsek Pasanggerahan. Jadi kami juga bertanya-tanya dan sering karena kami ada tim, kami bergantian untuk membesuk dan mendampingi Shane. Dan memang perkara ini memang cukup melelahkan juga bagi kami ya. Karena Shane itu sudah diperiksa 4 kali selaku tersangka dan selaku saksi untuk Mario Dandi itu sudah 3 kali kalau tidak salah. Dan untuk AG sekali dan untuk BAP lanjutan itu setelah
P18 itu sudah beberapa kali diperiksa dan kita selalu mendampingi. Dan saya kemarin juga masih mempertanyakan kepada penyidik, kapan ini tahap 2? Ya, karena kita juga nggak mau terbebani dengan perkara ini. Jadi kami juga ingin supaya perkara ini cepat selesai, clear dan jelas. Jadi kami juga agak mempertanyakan juga. Tapi mungkin di satu sisi positifnya bagi kami begini, Bung Timothy, bahwa kami juga melihat ya di media-media TV maupun online bahwa David Ozora itu sudah mulai bersekolah dan ini tentunya mungkin ya bahwa JPU tentu akan mempromosikan kembali bahwa sangkaannya, kalau kami dari segi kami itu dari awal juga kami sudah keberatan sangkaan kepada klien kami itu disamakan dengan pelaku. Jadi ya pelaku itu kan 355 ayat 1 ancaman hukumannya 12 tahun. Dan itu juga dalam perkara ini juga kami minta bahwa yang terlebih dahulu itu disidangkan adalah Mario. Sedangkan klien kami kan disangkakan dengan turut serta. Ya, itu Bung Timothy. Ini kan sebenarnya kalau desakan kita mendengar khususnya dari keluarga korban tadi sempat kita kita cuplik juga tadi apa yang dikatakan oleh paman dari korban. AG atau pengacara maupun tim dari AG ini juga mendesak kenapa kok kasus ini khususnya untuk Mario Dandi ini kok lama gitu ini untuk memprosesnya. Berarti desakan ini bahkan datang dari Shane juga ya atau dari pihak Shane Lucas ini juga mendesak agar ini dipercepat dan memiliki keheranan sendiri gitu ya mungkin Pak Happy kok lama gitu merasa bahwa ada juga sesuatu yang menghambat kasus ini. Ya, pengalaman saya selaku PH ya, saya yang sudah saya udah puluhan tahun berprofesi itu, kalau sudah perpanjangan yang kedua, ini kan perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, itu perkara itu sudah mulai disidangkan. Tapi ini memang karena menjadi perkara sorotan perkara ini, sehingga ya mungkin dari pihak kejaksaan dalam meneliti itu ada hal-hal yang ada perkembangan baru. Memang ada perkembangan baru ya yang menurut kami itu di satu segi bagi kami itu positif. Klien kami Shane itu kan selalu ingin ketemu dengan David, mendoakan agar David segera pulih, segera sembuh dan terbukti kita dapat informasi bahwa David itu sudah mulai bersekolah gitu. Tapi bukti kami supaya cepat juga perkara ini dilaksanakan, disidangkan adalah kami selalu menanyakan kapan tahap 2 gitu. Karena P19 memang 2 kali itu bolak-balik. Jadi P19 2 kali bolak-balik, bahkan di klien kami diundang lagi untuk tambahan bukti. Kami lakukan itu pada saat pemeriksaan itu kami selalu nanya, ini kapan nih gitu kepada begitu. Baik. Terima kasih Pak Epi. Saya ke Pak Yusuf, dari pantauan Kompolnas sendiri, apakah memang ada sesuatu yang menghambat dalam kasus ini? Setidaknya apakah itu hanya teknis saja, berkasnya bolak-balik kelengkapan dan lain-lain, atau ada hal lain, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Bung Timothy. Pertama tentu kami Kompolnas sangat memahami semua pihak tentu menginginkan agar kepastian hukum dalam kasus Mario Dandi, AG, Shane ini segera mendapatkan kepastian kan itu. Dalam pantauan Kompolnas memang persoalan pemberkasan ini yang kita lihat ada pengembalian berkas tadi sudah disampaikan oleh Pak Happy Sihombe itu. Tentu ada hal-hal yang dalam penelitian JPU itu yang harus dipenuhi, dilengkapi oleh penyidik. Dalam kerangka penyidikan barangkali itu tidak menjadi perhatian atau sorotan, tapi karena jaksa penuntut umum yang akan membuat kerangka konstruksi dakwaannya sehingga semua hal itu pasti dilihat. Nah, kami dalam pantauan dalam kasus ini memang mendapatkan informasi dari penyidik, ada hal-hal yang berkembang yang itu dalam penelitian jaksa sehingga ada pengembalian berkas untuk dilengkapi. Nah, sementara ini dalam pantauan Kompolnas tidak ada hambatan-hambatan yang sangat prinsip, hanya memang ini teknis antara
jaksa penuntut umum dan penyidik yang harus melengkapi apa yang menjadi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Hanya kami Kompolnas tentu selalu terus mendorong agar penyidik profesional cepat melengkapi apa yang menjadi petunjuk daripada jaksa penuntut umum. Sementara ini kan berkas dalam pantauan Kompolnas sudah ada dalam jaksa penuntut umum, ya harapannya penyidik sendiri sangat berharap lengkap dan P21 sehingga segera disidangkan, Bung Timothy. Itu yang dalam pantauan kami. Ya, mungkin kalau awam ataupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam hal ini, bahkan sampai keluarga korban memang hanya bisa menunggu gitu, Pak Yusuf. Tapi bahwa ada ketidakpuasan dari keluarga korban. Tadi Pak Happy juga menjelaskan biasanya kalau udah perpanjangan kedua, ya ini diperpanjang karena sudah dalam proses peradilannya. Ini bahkan belum sampai ke sana gitu. Apakah tetap wajar sebenarnya kalau keluarga korban terutamanya merasa ini berjalan lamban? Betul. Hanya Kompolnas sendiri kan kewenangannya mengawasi kinerja kepolisian, dalam hal ini penyidik. Namun terkait dengan hal-hal yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, tentu kita juga harus menghormati apabila jaksa penuntut umum ingin menggunakan spare waktu yang maksimal agar penelitiannya menjadi komprehensif sehingga ada hal-hal yang belum terperhatikan oleh penyidik itu menjadi perhatian jaksa penuntut umum, ya itu harus kita hormati. Hanya sementara dalam pantauan Kompolnas kami sendiri melihat bahwa penyidik dari sejak awal dalam kasus ini telah sungguh-sungguh dan berusaha untuk menuntaskan kasus ini. Hanya memang ada beberapa petunjuk-petunjuk yang dalam pantauan Kompolnas memang itu sangat penting harus dilengkapi oleh penyidik itu, Bung Timothy. Oke, jadi kita percayakan bahwa memang ini demi kasusnya lebih clear, demi kasusnya bisa lebih ada pembuktian di dalam peradilan nanti. Saya ke Prof. Ibnu, Anda sendiri melihat apakah memang ini termasuk yang lama untuk pengurusannya, ataukah tidak ada sebenarnya cara mengukur yang tepat, terutama kalau kita memantau dari luar gitu, apakah sebuah kasus itu memang benar lamban, diperlamban, atau memang sesuai dengan kebutuhan waktu yang dipergunakan ini? Ya, ini Mas Timothy, lamban atau tidak, karena publik membandingkan dengan perkaranya AG. Kalau AG itu kan kewenangan penyidik hanya 15 hari maksimal. 7 hari pertama, 8 hari itu maksimal. Penuntut umum 5 hari maksimal. Nah, konteks itulah yang mungkin diperbandingkan dengan penahanan orang dewasa, tanda petik. Oleh karena itu memang cukup lama. Itu yang menjadikan perhatian kita. Cukup lama karena kita sampai tadi perpanjangan istimewa. Permasalahan gini Mas Timothy. Inilah sedikit tanda petik kelemahan di KUHP. Jadi negara punya kewenangan yang terlalu luas untuk menetapkan upaya paksa. Coba bayangkan berapa hari, 60 bisa. Tadi Pak Happy mengatakan sampai 90 hari. Nggak salah. Memang undang-undang menentukan seperti itu. Apalagi ini dalam rangka pra peruntutan sebagai mengkoordinasikan antara penyidik dan penuntut umum untuk mendapatkan suatu hasil bukti yang beyond reasonable doubt. Artinya apa? Bukti yang disampaikan oleh penyidik itu betul akurat, bernilai, dan tidak terbantahkan. Karena nanti penuntut umum lah yang mempertahankan di persidangan. Ini nggak salah. Jadi memang lenturnya KUHP ini bahwa memberikan pada negara uangnya cukup panjang. Dan itu loh, ini yang jadi masalah. Apalagi kalau dibandingkan dengan kemarin peradilan anak. Ya, tidak apple to apple. Kan itulah. Oleh karena itu memang kita hanya bisa menghimbau kembali kepada asas peradilan cepat, ya harus secepatnya. Bagaimana secepatnya itu? Penyidik penuntut umum terhadang oleh bukti yang akurat. Apalagi tadi Pak Epip, saya kira dia punya bukti yang akurat lah. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh untuk membantah oleh penasihat hukum itu yang harus dipersiapkan prudent sekali oleh penuntut umum sehingga jangan sampai perkara ini yang menyangkut perkara nasional menjadikan suatu yang tidak bernilai di dalam suatu persidangan. Mungkin inilah desain kita. Logika sederhananya gitu, Prof,
kok yang satu bisa kok cepat gitu. Ya terlepas bahwa memang undang-undang mewajibkan demikian, tapi kan ini berarti bahwa polisi bisa kok bergerak cepat mencari dan melimpahkannya kepada kejaksaan, ini juga bergerak cepat dan peradilan juga bisa berjalan dengan cepat. Kok ini bisa, yang satu lagi tidak bisa? Apakah memang ya karena waktunya lebih leluasa ya dipergunakan secara maksimal saja, tapi kalau mau dipercepat sebenarnya bisa gitu. Oh bisa Mas. Inilah rentang waktu. Jadi penyidik punya kewenangan, oh masih ada waktu untuk penahanannya. Coba kalau waktunya sudah habis, oh mau tidak mau sudah diserahkan dan harus selesai pada P21. Tapi karena masih ada waktu, ini kelemahan kita, kelemahan di dalam KUHP kita bahwa memberikan ruang kepada negara cukup lama. Bandingkan Pak Timotius, kalau besok nanti RKUHP jadi, ini dalam draft, itu hanya 6 hari, Mas. Bayangkan bagaimana penyidik itu Kompolnas bisa mengawasi 6 hari harus sudah bisa dilimpahkan. Ini suatu yang luar biasa. Itu dewasa karena ini ya. Rekomendasi, UCNCIC bahwa penahanan, upaya paksa itu betul-betul strict. Hanya 1 kali 24 jam, perpanjang maksimal 6 hari. Pertanyaannya, mampukah penyidik kita memberkas selama 6 hari? Mampukah penuntut umum 6 hari? Ini yang dari perdebatan nanti RUU ke depan. Oke, berarti mungkin komentar dari Pak Yusuf bahwa ya memang karena waktunya tersedia, tidak ada yang salah juga. Ya akhirnya dipenuhi saja waktunya begitu. Kalau mau lebih cepat tadi Prof. Ibnu mengatakan ya sebenarnya pasti bisa sih kalau mau lebih cepat gitu Pak Yusuf. Iya, karena ada spare waktu yang maksimal, tentu penggunaan waktu maksimal itu yang segera bisa dipenuhi, kan itu harapannya. Hanya proses koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum ini juga ada hal-hal yang tentu sering yang tidak lancar, misalnya pemahaman kesepahamannya gitu. Nah, apa yang menjadi petunjuk jaksa penuntut umum di dalam pengembalian berkas itu kan terkadang masih harus dikoordinasikan lagi itu. Masih ada yang harus dikoordinasikan lagi. Namun dalam hal ini sekali lagi dalam pantauan Kompolnas, penyidikan perkara ini sebenarnya on the track, profesionalisme penyidik kami lihat cukup terlihat. Hanya kami memberikan catatan-catatan memang dalam hal koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum itu harus terus dimaksimalkan. Sehingga ini berkas yang sudah ada di jaksa penuntut umum tentu harus terus dipantau oleh penyidik. Apalagi yang harus misalnya ada yang tersisa untuk dilengkapi, itu harus jemput bola, gitu kira-kira. Agar itu bisa mempercepat, itu harapan kita. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Happy yang berperkara dalam kasus ini, kalau memang ternyata mempergunakan waktu yang tersedia, terutama ini karena diatur dalam KUHP yang demikian, tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang dalam KUHP kan diatur itu pasal 29 ayat 3B, terutama yang 3AB itu ya. Tapi itu tadi kembali Bung Timothy, bahwa seperti yang kami katakan tadi, ini perkara ini sangat melelahkan bagi klien kami. Dia sebatas untuk memvideokan, tapi perkara ini belum ada kepastian hukumnya. Oleh karena itu kami berharap juga bahwa perkara ini cepat segera dilimpahkan agar kepastian hukum dan terang dan jelas ya, itu siapa yang keikutsertaan dari klien kami ini itu bisa terbukti atau tidak di pengadilan. Tapi satu hal yang kami juga, apakah dengan perkembangan situasi yang sekarang ini memang sehingga dalam penelitian itu cukup membutuhkan waktu dengan perpanjangan yang kedua dari ketua pengadilan, ya, mungkin itu internal dari kejaksaan. Ya. Tapi yang jelas bagi kami, semoga dengan perkembangan kami tidak kemukakan apakah perkembangan itu, semoga nanti dalam, ya mungkin saja bagi kami ada yang menguntungkan, mungkin pasalnya jadi berubah bagi klien kami gitu ya, yang semula itu, ini kan begini, waktu di Polsek Pesanggerahan kan sebelum dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, klien kami itu kan di dakwaan itu kan pasal 69C. 69C itu adalah tentang 69C itu tentang pembiaran. Baru ditarik ke Jakarta Selatan, itu ada perubahan pasal, baru di Polda itu
setelah ditarik lagi ke Polda itu jadi 355. Jadi ke AG juga 355 Iya. dan menurut hemat kami juga karena dalam subjek hukum yang perkara ini kan ada 3 orang, kami menduga klien kami semula adalah 355. Oke, Dengan ada jadi, perkembangan ini, ya. dengan perkembangan ini kami mengharapkan juga bahwa pasal yang didakwakan kepada klien kami juga bisa berubah. Ke Gitu. 69C tadi, Iya, menurut Anda ini lebih tepat gitu? ya lebih tepat 69C sebenarnya. Oke, baik. Pak Happy, saya ingin menanyakan kondisi Shane. Tadi Anda mengatakan bahwa tim Anda selalu datang untuk menemani dan mendampingi Shane. Saat ini penahanannya seperti apa, Pak, antara Shane dan Dandy? Apakah masih bersama di dalam tahanan kah? Dan kondisinya seperti apa? Karena kita banyak mendengar juga bahwa ada salah satu dari tersangka ini yang saat ini mengalami depresi, paling tidak menunjukkan tanda-tanda demikian, Pak Happy. Ya, kami sering besuk dan juga dari keluarga ada yang simpatisan dari Shane, ya dari simpatisan dari Shane dan juga orang tuanya. Yang orang tua Shane itu adalah sekarang ini sudah 3 tahun pengangguran. Jadi dia hampir setiap hari dalam masa besuk itu datang dan juga ada simpatisan yang besuk. Kami pada saat membesuk si Shane itu selalu menanyakan kapan itu sidangnya, Pak ini, dan juga dia karena sering dibawa makanan, jadi kondisinya dia malah semakin tembem gitu ya. Tapi semakin tembem. Tapi kami dapat informasi dari beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya penahanan dari tempat penahanan dari Mario dengan klien kami itu dipisahkan, beda. Oke. Walaupun di satu ruangan di Polda, tapi beda supaya kami Tidak bertemu dan komunikasi juga, Pak? tidak. Kami juga menginginkan hal itu. Kami juga dari penyidik juga kami sudah minta. Jadi klien kami jangan disamakan dengan Mario supaya mereka jangan ada terkontaminasi apa begitu. Jadi kami menginginkan itu. Dan itu memang dikabulkan dan kami mendapat penjelasan dari Shane, mereka kalau makan mungkin pernah ketemu ya sekali-sekali di luar itu, di ruangan itu, dan si Mario memang agak kurusan dia bilang. Agak kurusan, memang pernah ada dengar-dengar dari Shane bilang dia memang ada suara-suara agak menjerit-menjerit, tapi dia juga nggak tahu kenapa gitu ya dari suaranya di ruangannya si Mario gitu. Tapi so far sih keadaan klien kami baik, tapi itu tadi ini melelahkan juga bagi Shane, ya, dia ingin cepat karena dia merasa dia juga tidak merasa hanya sebatas untuk merekam dan videokan. Sekali lagi kami minta kepada penegak hukum dalam hal ini JPU supaya pelaku dulu yang dilimpahkan, baru kami menyusul karena mestinya pelaku dulu yang di. Tapi tentu ini mengikuti proses di peradilan nanti ya, terkait juga dengan berkas yang dilimpahkan ke peradilan. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan sebagai janji Mario Dandy kepada Shane bahwa akan bebas begitu, apakah ini juga masih dipegang oleh Shane? Ya, memang sewaktu pertemuannya si Shane ini dengan si Mario, dia memang dari segi dia ada ketaklukan mental dan juga merasa takut dengan si Mario ini, si Shane ini, bahwa karena dia pernah dipinjamin motor ya, dan juga motornya itu rusak. Jadi sejak saat itu dia merasa takut gitu. Iya, takut, dia merasa pokoknya menurut kesaksian dan fakta-fakta di persidangan si Shane mengatakan itu. Dan dalam kami juga menanyakan dalam BAP-nya dia memang takut kepada si Mario ini. Shane ini takut kepada Mario karena dia mengetahui bahwa Mario itu dikenalkan sama saudara temannya Benny itu, dia adalah orangnya pejabat, orang bapaknya dan juga punya fasilitas. Tapi pernah dijanjikan Pak Happy untuk dibereskan perkara ini bahwa akan bebas, tenang saja begitu, pernah dijanjikan kepada Shane? Bukan dijanjikan, tapi ada percakapan bapaknya Shane malah ya, bapak Shane waktu di Polsek Pesanggerahan. Pesanggerahan,
Jadi ada perkataan dari si Mario kepada si Sen dan kepada bapaknya juga waktu itu datang mengatakan, ya Sen kamu tenang aja nanti akan beres gitu kira-kira ininya kata si Sen, kata si Mario kepada Sen. Dijelaskan Ya, bagaimana beresnya, siapa yang membereskan? Ya nggak kamu tenang aja Sen, ikutin aja ya. Kamu nggak usah takut. Tapi tidak secara mendetail dia bilang siapa yang membereskan, tidak ada seperti itu. Tapi mungkin itu masih percakapan waktu dia Awal-awal lah ya itu ya. Ya, awal ya. Oke, saya ke Tapi dalam BAP-nya tidak dikatakan demikian. Tapi ada satu lagi tadi yang mau saya ralat tadi bahwa pasalnya itu waktu di Polsek Pasanggerahan itu adalah pasal 76C, Yungto pasal 80 Undang-Undang 36 tahun 2014 itu. Jadi kami juga mempertanyakan juga ya kembali lagi sebagai kuasa hukum untuk ancaman dan dakwaan yaitu pasal yang disamakan dengan pelaku itu kami keberatan dengan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Ini memang kasusnya dari awal yang salah satu yang mendapat sorotan kan karena posisi dari ayah Mario Dendi sendiri. Dan pada saat kita masuk kepada tahapan di mana keluarga, bahkan dari pihak AG, dan sekarang tadi Pak Happy juga menggambarkan bagaimana pihak Shane juga ini perkara lebih dipercepat, mereka menginginkan gitu prosesnya dipercepat. Ada ketidakpuasan dan merasa bahwa proses berjalan dengan lamban. Muncul lagi kekhawatiran gitu Pak Yusuf bahwa akan ada pihak-pihak yang mungkin mencampur tangan di luar hukum dalam kasus ini. Di satu sisi juga tadi terungkap bahwa Mario Dendi sendiri sempat merasa percaya diri bahwa ini akan beres lah begitu, walaupun tidak dijelaskan oleh siapa bagaimana caranya, tapi ia merasa ini akan beres, bahkan Shane pun akan beres gitu perkaranya setelah melakukan perbuatan tersebut. Nah, pataskah kita masih memiliki kekhawatiran tersebut atau setidaknya keluarga korban secara khususnya merasa kekhawatiran tersebut? Ya, sampai sejauh ini, sekali lagi dalam pantauan Kompolnas, penyidikan untuk kasus ini sebenarnya tidak memiliki hambatan-hambatan yang cukup signifikan. Hanya memang sekali lagi terkait dengan koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, menyatukan pemahaman yang sama. Pemahamannya itu kan terkait dengan biasanya bukti-bukti. Penyidik sendiri kan ketika menetapkan Mario Dendi dan Sen sebagai tersangka tentu berdasarkan minimal dua alat bukti. Penyidik di dalam penyidikan tidak akan berani apabila tidak ada bukti. Nah, kelengkapan bukti, penguatan bukti-bukti ini biasanya yang sama-sama harus dipahamin antara penyidik dan jaksa penuntut umum sehingga semuanya itu tidak ada celah. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Happy Siombing sebagai kuasa hukum daripada Sen itu sendiri juga merupakan bagian yang kami yakin diteliti oleh jaksa penuntut umum. Kami bisa melihat dari beberapa timeline dan jejak-jejak tentu tidak bisa dikemukakan di sini karena merupakan materi penyidikan. Ini yang harus benar-benar dipahami. Penyidik dan jaksa penuntut umum harus ada kesepahaman, terutama terkait dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu biasanya yang banyak diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum di dalam kasus-kasus seperti ini, Bung Timothy. Hanya kami terus mendorong agar penyidik benar-benar menjaga profesionalisme, menjaga integritasnya, dan kami Kompolnas memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang dapat mempengaruhi independensi penyidik untuk tidak profesional. Sementara mari kita tunggu hasil penelitian dari jaksa penuntut umum, dan kami sarankan juga agar penyidik menjemput bola. Apalagi yang perlu dilengkapi terkait dengan hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ini tentu yang harapan kita agar ini bisa mempercepat kepastian hukum untuk ada dakwaan dan disidangkan. Itu Kalau memang ada campur tangan lain dalam kasus ini, terutama dalam proses yang sedang terjadi ini, penyerahan berkas, pelimpahan berkas, dan bolak-balik berkas ini, itu apakah pasti akan terdeteksi, dan apakah oleh Kompolnas, apakah Kompolnas juga memiliki kewenangan yang cukup jauh untuk memantau sampai ke sana? Ya, Kompolnas kan menanyakan apakah berkas sudah lengkap, sudah bisa dinyatakan P21, ya sebagaimana yang informasi yang kita terima dari penyidik.
hari ini ya mudah-mudahan ada hasilnya, tapi kan itu masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum itu bisa kita tanyakan dari pihak Kompolnas kira-kira apa yang sangat penting. Itu Bung Timothy. Kami bisa menanyakan hal itu kepada penyidik terkait dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik dari jaksa penuntut umum. Jadi selama masih tepat waktu, misalkan diberikan 2 minggu dan ini tepat waktu, sebenarnya ya harus dipercayakan begitu ya Pak Yusuf ya, tidak bisa lantas dicurigai dan lain-lain. Tapi kalau ada pelanggaran misalkan dari waktu atau ada proses teknis pemberian yang tidak tepat atau tidak sah gitu proses pelimpahannya, ini baru bisa masuk begitu ya? Ya, yang paling utama profesionalisme dan akuntabilitas penyidikan yang dilakukan itu. Bila itu profesional, seberapapun waktu yang diberikan dengan angka maksimal, itu pasti bisa tercapai dan terpenuhi. Ketika tidak profesional, dia tidak akan mampu memenuhi jaksa penuntut umum. Ya. Itu, Bu. Oke. Prof. Ibnu, kita tahu bahwa ketidakpuasan atas kecepatan penanganan kasus ini atau efektivitas waktu atas kasus ini ya kita sudah terimalah dari berbagai pihak yang berperkara di sini. Bahkan tadi dari Pak Happy juga mengatakan Shane pun ingin lebih cepat gitu, apalagi keluarga korban gitu. Tapi sebenarnya karena ini semua yang mengaturkan KUHAP, lagi-lagi kita berpegang pada hukum negara ini, KUHAP. Tadi kita sudah bahas bahwa KUHAP memang memberi rentang waktu demikian. Harapannya ya agar bisa lebih maksimal lah gitu pada saat kasus ini masuk ke dalam pengadilan. Tapi bisakah sebenarnya desakan dari luar seperti ini mempercepat? Adakah cara untuk mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas ini? Ya, sangat bisa Mas. Jadi perkara ini Mas Timothy sebenarnya mudah. Tidak ada yang sulit kan. Bukan perkaranya anak-anak kan. Apalagi perkara-perkara yang terkait dengan pacaran. Buktinya mudah, tidak ada yang sulit. Bukti forensiknya juga tidak banyak. Oleh karena ini sebetulnya mungkin kita berpikir positif karena padatnya tugas penegak hukum aja mungkin gitu. Sehingga memanfaatkan waktu itu untuk menghabiskan waktu yang dilakukan. Itu aja. Nggak ada yang sulit. Kaitannya dengan sistem peradilan memang kalau kita lihat substansi di dalam pra-adjudikasi itu memang pintunya. Jadi sangat hati-hatinya penuntut umum untuk melihat berkas. Ini yang kita lihat kayak seperti itu. Kita berpikir positifnya. Sehingga nanti kalau sampai sudah diadjudikasi itu lancar. Apalagi sampaikan Pak Siombing, Pak Happy tadi, kaitannya si Sen, saya kira kalau memang janji-janji itu mungkin kita berpikir positif Pak Happy. Jadi mudah-mudahan putusannya kalau terbukti itu pas dengan jumlah tahanannya. Karena ini kan dewasa tapi juga masih anak. Kan itulah. Sehingga masih melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan si David, si Mario lah pelaku. Kalau si Shane kan hanya turut serta. Ini saya kira Shane mungkin bisa diartikan bebas itu ketika nanti diputuskan terbukti tapi adalah waktunya pas dengan saat menjalani pidana tahanan. Itu selesai, itu bagus itu. Artinya hakim melihat prospek anak ini masih bisa berkarya ke depan, studinya begitu. Oke, nah bahwa penyidikan kan berjalan sesuai dengan pasal yang saat ini disangkakan. Ya. Apakah memang mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Happy tadi, khususnya pada saat pembacaan dakwaan nanti, ini masih bisa berubah? Oh enggak bisa berubah, enggak bisa berubah. Karena dakwaan itu sudah disusun demikian rupa, sudah ada rentut ya, yang memang tergantung memang sudut pandang Pak Happy memang subjektif yang objektif kan gitu kan, kan mewakili klien. Nah, penuntut umum lain, objektif yang subjektif. Oleh karena itu inilah yang nanti perdebatan di dalam suatu persidangan itu sah-sah aja. Jadi nggak masalah dalam suatu perdebatan tentang dakwaan, tentang pasal itu. Yang penting bahwa kalau dalam suatu dunia hukum itu buktinya cukup, bukti bernilai, bahwa kalau memang bersalah ya dihukum, kalau memang yang tidak. Yang kita khawatirkan itu kalau sampai bahwa apa yang didakwakan itu tidak bernilai, gitu loh Mas. Ini yang jadi repotnya kan gitu. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Yusuf mengatakan profesionalisme penegak hukum, apalagi penyidik penuntut umum sudah sedemikian rupa, waktu yang sudah cukup lama dalam artian itu betul-betul firm. Sehingga ketika nanti diadjudikasi sudah tidak ada kekhawatiran, sehingga peradilan berjalan cepat seperti yang kita inginkan bersama. Oke, jadi kalau menurut Prof. Ibnu mungkin saja ini karena
banyaknya kasus yang ditangani kepolisian. Setidaknya mungkin kalau saya bisa menyimpulkan Pak Yusuf, berarti tidak termasuk prioritas tertinggi begitu, sehingga akhirnya mengurus yang lain. Apakah dari Kompolnas juga merasa begitu, ada penurunan prioritas terhadap kasus ini? Ya, kalau beban kerja, ya sebenarnya beban kerja penyidik terhadap perkara itu sudah overload. Penyidik-penyidik dalam kasus Mario Dandi ini, mereka ini penyidik yang jarang pulang ke rumah itu. Inap mereka di situ itu. Karena kan tidak hanya ini, tapi kan mereka juga di target oleh beban kerja itu. Harus tuntas 7 hari itu apa yang harus dikerjakan, 14 hari itu apa yang harus dikerjakan, itu mereka punya timeline-nya gitu. Jadi semua pasti, apalagi dalam kasus Mario penganiayaan terhadap David ini menjadi sorotan luar biasa, yang itu juga mengkaitkan kepada orang tuanya. Penyidik kami lihat tidak bermain-main. Yang kami selalu sarankan tentu kepada penyidik, karena adanya beban kerja overload itu, untuk tetap menjaga kesehatan, tetap ingat keluarga di rumah, walaupun itu tidak harus bisa pulang dengan seperti orang biasa, bisa pulang ke rumah melihat keluarganya. Itu Bung Timothy malah kita lihat. Ya, baik. Saya ke Pak Epi untuk terakhir. Mungkin Anda sendiri punya target kapan ini seharusnya sudah masuk ke dalam peradilan bagi klien Anda, yang menurut Anda mungkin ya waktu paling mepet terakhir ya dalam berapa lama lagi gitu, Pak Epi? Ya, seyogianya kami kemarin karena melihat kita memang ini ada di faktanya kan memang ada puasa dan juga Lebaran. Kita kemarin itu berharap ekspektasi kita itu setelah Lebaran sudah ada tahap 2. Jadi setelah Lebaran, jadi yang Juni ini sudah mulai, kami juga ya itu selalu minta ini supaya Mario dulu baru kami menyusul gitu, maksudnya di belakangnya, jadi supaya dia terbukti dulu pelakunya baru. Jadi kami juga berharap ya mudah-mudahan ini perkara ini segera dilimpahkan ya, supaya ada kepastian hukum dan juga tidak melelahkan bagi klien kami. Karena dia juga berharap bahwa perkara ini, dalam perkara ini dia hanya sebatas merekam aja, memvideokan aja gitu loh. Dan juga mempertanyakan dia, kenapa saya disamakan dengan Mario, yang Mario yang mengajak, yang Mario yang memintakan saya gitu. Saya hanya pasif aja, tidak aktif gitu. Kenapa dia menanyakan itu. Tapi satu lagi begini, saya baru ingat beberapa waktu yang lalu, ayahnya Sen ini, bapaknya Sen ini kan setiap hari itu besuk, dia nggak ada kerjanya. Kami katakan bahwa kami menangani perkara ini adalah secara pro bono. Kebetulan saya kenal dengan bapaknya Sen, dan jadi ada beberapa orang waktu itu mendatangi Polda Metro Jaya, tahanan Polda Metro Jaya untuk coba-coba mempengaruhi Sen. Menurut seperti apa, Pak Hebe? Ya, jadi untung ini saya salut dengan petugas tahanan Polda Metro Jaya. Orang itu ingin ketemu untuk membesuk Sen. Saya sudah katakan kepada orang tua Sen, kalau bukan seizin kami tim kuasa hukum, siapapun tidak boleh membesuk Sen. Jadi ada beberapa waktu yang lalu, orang tua Sen mendapat info dan dia ada beberapa orang yang coba mendatangin Sen. Tujuannya? Apakah tujuannya apa? Waktu itu tidak ketemu orangnya siapa dan dari mana, itu tidak ketemu, karena orang tua Sen kan tidak tahu soal apa, dia kan orang sipil biasa ya. Kalau kami pada saat itu mungkin kami akan menanyakan secara detail. Sayangnya tidak sempat ditanyakan maupun identitasnya ya. Iya, tapi memang ada seperti itu. Semoga bukan upaya intervensi ya kita. Ya, terakhir lagi kami Pak Prof Ibnu, kami juga berharap dengan perkembangan sekarang ini kami berharap ya mungkin pasalnya bisa juga dirubah, Prof, karena dengan fakta-fakta persidangan dan perkembangan sekarang mungkin aja dakwaan, kami berharap itu kita tangkap tadi kepada asisten gitu. Terima kasih begitu. Ya, tentu ini proses hukum kita akan ikuti. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Happy, Prof Ibnu dan juga Pak Yusuf. Terima kasih banyak atas waktunya bersama Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya.